Saya pas di masa pandemi kemarin itu ada mahasiswa UIN Jakarta itu yang S3-nya teologi. Itu saya mengajarin mereka itu yang dosen-dosen yang non-muslim itu belajar asahal itu 3 hari mereka bisa baca Quran. Non-muslim padahal? Non-muslim. Dan kebutuhan untuk belajar Quran? Iya. 3 hari selesai bisa? 3 hari mereka sudah bisa baca Quran itu dari ini. Dari apa namanya, berbagai, padahal mereka non ya, gitu loh. Murid saya yang paling tua itu usia 96 tahun belajar baca Quran dari nol itu. Masya Allah, 96 tahun? 96 tahun. Belajar baca masih kondisi duduk bisa? Iya, udah kayak gini. Nah, kalau dia itu, dia murid saya yang paling lama. Paling lama itu 2 minggu. Ada juga yang jamaah kita itu salah satu artis di ibu kota juga, ya itu dia itu 2 hari baca Al-Quran, 2 kali belajar sama saya 2 hari itu pas di apa namanya Cinere, langsung bisa baca Quran, disaksikan oleh mertuanya 2 jam langsung bisa baca Al-Quran karena dia terbiasa menghafal skrip ya, namanya artis ya. Oke. Ya gitu loh. Jadi ada testimoninya di buku itu, ada kok, ada testimoni di buku itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Megah Tinambun. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tahun 2009, aneh pertama kali ketemu antum, nggak bakal kebayang antum bisa kayak sekarang. Nulis buku udah puluhan ya? Berapa buku yang udah antum tulis? Pokoknya lebih banyak usia, karena saya prinsipnya itu inspirator saya Imam An-Nawawi, bahwasanya lebih banyak karya daripada usianya. Usia antum sekarang? Usia sekarang usia 36. 36 ya? Iya. Tapi casingnya kayak masih lebih muda. Mungkin karena sering ketemu orang, public speaking, nulis buku gitu ya? Ya bisa jadi. Tapi aneh ketemu antum 2009, waktu kita sama-sama belajar di Pare Kediri itu, antum kayak gak ada bakat bakal jadi penulis buku hebat gitu. Iya memang benar. Memang saya dulu memang nggak suka baca. Terus? Nggak suka baca. Nggak bisa nulis? Cuman kan sejak saya masih SMA dulu kan, ketika kelas 2 SMA saya sudah menciptakan metodologi. Karena saya terbiasa terjun di masyarakat kan untuk mengajarin TPA, ibu-ibu baca Quran gitu loh. Iya. Saya ingat nih saya ketemu sama Mas Megah Tinambun ya. Kalau di buku-buku namanya Kak Megah ya. Iya. Ya buku-bukunya bestseller di Gramedia. Ya gitulah ya. Bahkan terjual sampai ke beberapa negara ya. Iya. Pertama kali saya masih ingat itu lugu banget gitu ya. Bukan lugu sih ya, maaf. Memang, ya. 2011 kita ketemu. Terus antum bilang saya mau nulis buku. Bahannya mana? Ini udah ada. Cuman secari HVS, coret-coretan gitu. Iya benar. Bagan-bagan itu. Ini bakal jadi buku Mas Megah. Iya benar. Dalam hati saya sempet yakin gak sih ini bakal laku gitu. Nggak lama antum hubungi saya, tolong dong kasih testimoni buku saya. Saya kasih testimoni gitu, besoknya ada di Gramedia. Subhanallah, nggak lama udah jadi bestseller. Berapa kali cetak Asahal itu? Cetak dulu namanya Al-Basit, itu sempat dicetak 2 kali. Setelah itu baru Asahal dicetak 2 atau 3 kali, baru terupdate-nya itu 34 atau 36. Dua nama yang disebutkan tadi itu nama penerbit ya? Bukan nama buku. Nama bukunya. Namanya Al-Basit namanya. Al-Basit. Terus terupdate-nya As-Sahal, karena kan kalau saya cek di kamus Al-Munawwir itu arti apa namanya Al-Basit As-Sadid wa Sahal. Saya ambil kata As-Sahalnya itu. Jadi intinya metode buat orang yang mau belajar baca Quran cepat gitu ya? Dari nol sampai bisa. Karena itu pengalaman saya dulu tuh betapa banyak orang tua yang belajar baca Al-Quran itu kan susah untuk menghafal huruf gitu loh. Susah untuk belajar baca Quran bertahun-tahun kok nggak bisa baca Quran gitu. Kadang udah ganti-ganti guru nggak cocok. Ganti-ganti guru nggak cocok. Tapi alhamdulillah buku ini begitu kita tulis, kita susun, alhamdulillah banyak yang cocok. Dan itu banyak sekali mahasiswa seluruh Indonesia menjadikan skripsi. Itu ratusan jadi skripsi orang. Kembali lagi tadi. Jadi buku Al-Basit itu 2 kali cetak. Asal sebagai revisinya 34 kali cetak. Iya, yang terupdate-nya. Ada Al-Basit sendiri, Asahal itu sendiri nanti itu 2 kali atau 3 kali. Setelah itu baru terupdate-nya itu lagi sampai itu 34 atau 36 kali. 36 kali cetak. Itu baru 2 buku ya. Padahal buku yang antum telurkan sudah lebih dari 35 judul buku. Luar biasa, Masya Allah. Ini setelah bukunya mau terbit lagi beberapa naskah lagi. Kayak nulis buku kayak nggak ada beban gitu. Iya, memang tidak ada beban. Dan sepertinya buku pertama akan menjadi inspirasi untuk buku-buku berikutnya. Iya, benar seperti itu. Udah pasti. Mungkin bisa balik ke belakang sedikit.
ke soal latar belakangnya Iya. sih? Keresahan terhadap apa nih kemudian tiba-tiba? Jadi begini, yang mungkin kenapa kok saya bisa produktif dan nulis buku ya? Iya. Jadi karena saya dipukul salah satu hadis Allah, la yuhaddiq qadama 'abdin hatta yus'al an ilmihi fima fa'ala. Itu yang memukul saya. Kan bahasanya ilmu itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Jadi prinsip saya, setiap ilmu apapun yang saya ketahui wajib jadi buku. Saya bisa baca tulis Latin, saya buku calistung. Antum nulis buku calistung. Ya. Apa itu? Hah? Itu baca tulis untuk hitung. anak-anak. Ya, baca tulis Usia untuk TK. hitung untuk anak usia TK gitu loh. Oh, Terus oke. bisa baca Quran. Ya, tulis metode baca Quran. Untuk anak TK atau Anak TK untuk anak-anak sendiri ada, untuk anak-anak sampai orang tua belum bisa baca tulis ada, yang anak-anak sampai lansia yang udah bisa baca tulis ada. Jadi spesifik. Oh, jadi secara umum buku-buku antum seputar metode baca. Yang paling banyak saya itu masalah metodologi. Ya metodologi. Nah, apa biasanya aja kan, contohnya? misalnya kalau ada metode Al-Basit atau Sahal tadi itu terupdate-nya. Ada lagi metode Asyurah, 10 gambar bisa baca Quran. Misalnya kata ba, kaf, ta, dan ba gitu loh, orang gambar nulis gitu loh. Jadi seperti itu. Ada lagi namanya metode At-Tartib. At-Tartib itu anak-anak sampai lansia yang belum bisa baca tulis. Spesifik ke anak-anak untuk Iqra' Calisna, membaca, menulis dan mewarnain. Gitu loh. Ini kayak sebelumnya seperti ada riset-riset dulu begitu ya untuk. Iya, karena kita kan punya pengalaman. Saya kan biasa terjun di lapangan kan, jadi meneliti banyak metodologi. Dan yang kedua itu keluhan masyarakat. Jadi kita peka dengan masyarakat. Saya biasanya apalagi di masa pandemi kemarin tuh, saya tuh lebih aktif lagi sebenarnya untuk membuat metodologi. Kenapa? Karena misalnya pergi satu ke warung itu ada ibu-ibu yang mengeluh, sekarang sekolah nggak masuk, kita harus online. Ya, Terus sementara bayarnya tetap, biaya nggak punya. Bagaimana caranya mengajarkan anak kita bisa baca tulis, padahal syarat untuk masuk sekolah favorit itu diantaranya kan tidak menafikan itu kan yang ini yang sudah bisa baca tulis Latin. Yeah. Nah akhirnya dari situ cukup dengar itu saya langsung mengonsep ke rumah 3 hari 4 hari kelar jadi buku. Gitu. Subhanallah. Itu juga awalnya 1 halaman gitu ya? Iya kan. Gimana sih metode nulis antum kok bisa sehalaman jadi sebuku gitu? Ya kita kan ini aja bikin ini aja daftar isinya kan, poin-poin apa yang mau kita ajarkan itu selesai. Kayak kalau waktu di SD kerangka-karangan. Iya, kerangkanya itu gitu loh. Misalnya gini, intinya kalau baca Quran itu kan nggak lepas dari huruf aslinya, bentuk sambung, terus harokat, bacaan mat dan sukun, selesai kan? Simpel banget ya. Ya, jadi ya itu yang kita ini. Misalnya kalau misalnya bagaimana bisa baca Quran? Baca Quran tahu huruf abjad. Iya. Berarti huruf abjad 2 konsonan sama vokal. Kalau huruf hijaiyah itu harokat dengan huruf hijaiyah. Hijaiyah itu sebagai vokal. Harokat itu sebagai vokal. Terus huruf hijaiyah itu sebagai huruf konsonan. Udah tinggal digabung aja kan selesai. Unik. Terus dari motivasi ini sampai nelurkan sekian banyak ya kan, berarti kan bukan hal sederhana ya. Nggak semua sarjana bisa kayak antum, bahkan nggak semua dokter mungkin bisa menghasilkan karya segitu banyak gitu. Iya. Motivasi awalnya apa nih? Motivasi awalnya itu seperti bang tadi itu, karena saya berprinsip itu mengambil satu hadis itu khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya bahasa kasar saya itu adalah saya mewakafkan diri saya untuk umat. Oke, untuk terkait dengan masalah inspirasi nih Ustaz ya. Itu bagi mereka yang ingin mengikuti jejak Kang Megah seperti apa nih? Kok bisa kalau ngelihat aura nggak menjanjikan ya? Nggak menjanjikan. Bukan. Kok begitu percaya dirinya misalnya seperti itu? Apakah memang harus sudah punya basic dunia penulisan media, jurnalistik mungkin atau seperti apa? Saya pribadi tidak pernah ikut dunia jurnalistik. Ya, ini spiritnya dari mana? Ya, basic saya itu kan saya kan mahasiswa. Mahasiswa kan kita belajar menyusun skripsi kan. Mahasiswa kamus favorit ya? Kamus X di Jakarta. Iya, X di Jakarta terkenal dia. Favorit gitu ya, swasta. Kuliah berapa tahun? Di googling saya di sana tuh 1,5 tahun selesai. Tapi di Google keluar nggak nama kampus? Ya alhamdulillah. Artinya bukan kampus negeri. Iya, swasta gitu, yang tidak dikenal sama. Dan saya itu dari dulu punya prinsip ketika saya masih SMP, pingin SMA dan kuliah itu pingin mencari kampus yang tidak ternama. Karena bagi saya gini, kalau kita misalnya
kuliah atau sekolah di kampus ternama, kalau kita misalnya punya karya banyak, terkenal pintar, lumrah. Wajar ya. Oh, pantas. Soalnya dari ini. Pantas misalnya gini, kayak Ustadz Hafid, anaknya Hafid, wajar. Coba maaf tanda kutip orang tuanya itu tanda kutip itu yang tidak hafid, bahkan nggak bisa baca Quran, tapi anaknya hafid semuanya bagaimana? Bukan gitu, seperti itu. Oh gitu. Terus kabarnya sempat S2 juga di Jogja ya? Iya, saya sempat nyoba S2. Ya, iseng karena banyak teman-teman S2 itu nggak diterima. Ya ngambil S2 sesusah apa sih? Kan ada 3 ujiannya, ada TPA, tes berbasis akademik, yang udah bahasa Inggris dan bahasa Arab itu. Yang penasaran soalnya, ternyata pas ikut tes itu ya urutan nomor 6 gitu. Akhirnya lolos. Berarti apa dari S2 itu bangkit nulisnya? Enggak, justru saya jadi beban untuk ini, merasa rugi kalau kuliah ngambil S2. Akhirnya nggak selesai? Enggak, 10 kali itu saya keluar. Kenapa kok jadi beban? Karena kalau nggak salah, gitu. Bukan masalah ininya, bayarnya. Saya bayar langsung cash di depan itu. Jadi gini, saya misalnya kan kalau kuliah itu kan kita bikin ini kan, bikin apa namanya makalah. Bagi saya itu satu makalah itu satu buku. Waktu saya kan habis untuk ini kan, untuk bikin makalah. Saya bikin makalah ini. Bagi saya itu satu makalah itu wajib satu buku. Dan yang kedua, beban bagi saya prinsip ilmu apapun yang saya ketahui wajib jadi buku. Jadi kalau seandainya tambah banyak ilmu saya S2 kan semakin banyak beban saya. Waduh, kalau kayak gini antum jangan belajar loh. Makin belajar makin harus buku gitu ya. Termasuk sekarang itu anak saya. Nah, sekarang itu saya mendidik anak sekarang itu misalnya saya ajarin dia hafalan hadis pendek. Nah, konsekuensinya wajib jadi buku. Jadi apapun saya ajarkan jadi buku. Sekarang jadi buku apa nih? Karakter building anak usia dini dengan pendekatan Al-Quran dan hadis. Jadi anak saya itu walaupun usia 3 tahun 4 tahun sudah hafal 60 hadis, sekian belasan. Saya udah ngecek kemarin pas ke Jogja ya. Masya Allah, Mas Megah ini kalau nasihatin anaknya semuanya pakai hadis tuh, Masya Allah. Anaknya yang manjat-manjat bahaya tuh nasihatnya apa? La darara wala dirar gitu loh. Jadi otomatis dia diri sendiri orang lain. Tadi kan ya alhamdulillah otomatis gitu loh. Kalau makan pakai tangan latak kalau bisa langsung otomatis. Kalau latak kita pun dinasihatin dengan anak pakai hadis. Allah dan Rasulnya nggak suka, marah, udah selesai. Gitu. Itu udah jadi bukunya? Bukunya udah tinggal cetak. Apa namanya judulnya? Karakter building anak usia dini dengan pendekatan Al-Quran dan hadis. Wah, luar biasa. Nah gitu. Jadi buku-bukunya juga sudah bukan hanya genre untuk pendidikan anak-anak saja ya? Iya. Dari antara sekian buku yang sudah diterbitkan itu ada juga untuk orang tua. Ada. Kalau aja barangkali juga ada? Ya kalau bisa umum ya. Jadi kalau saya itu kan banyak buku agama. Kan saya PAI, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan sama kaitannya masalah pendidikan Islam. Agama Islam ya? Ya, pendidikan agama Islam. Jadi PAI itu dari jurusan saya aja. Jadi biar nggak ini gitu loh. Misalnya kayak metode baca Quran itu kan anak sampai lansia kan bisa. Sholat juga gitu kan bisa anak sampai lansia gitu loh. Yang paling banyak diminatin buku saya itu ya itu seputar metodologi sama sholat. Buku sholat itu ada 5 apa 6 ini. Penerbitan terus mendesak saya untuk tentang sholat? Tentang sholat itu. Karena kelebihan buku sholat yang saya bikin itu adalah dari kita semua organisasi bisa mengini gitu loh, nggak spesifik ke salah satu organisasi gitu loh, nggak fanatik mazhab tertentu ya. Tadi ini yang penting ada dasar hadisnya, ada terjemahan kata perkatanya. Jadi pastikan dia paham apa yang diucapkan dari takbir sampai salam. Saya ambil contoh satu buku ya, yang apa boleh dibilang amazing banget lah ya. Sampai 36 kali cetak ya satu buku. Sebenarnya kalau digabung semuanya udah 40 ya. Yang revisi terakhir aja lah, versi revisi terakhir kan 36 kali cetak. Itu dari yang antum tulis dan terjual di pasaran, apa yang paling berkesan dari respon orang-orang udah baca buku antum itu? Alhamdulillah kebanyakan itu pada ucapan terima kasih, berkat buku ini mereka bisa baca Quran. Akhirnya dari buku ini juga banyak orang yang mau umroh, yang mau haji itu dari Jakarta datang ke Jogja itu ingin ketemu saya privat untuk belajar baca Quran. Ada yang dari keluarga besar di Jakarta juga atau di Jogja itu mau biasa kan orang kaya itu kan dari keluarga besarnya itu mau umroh atau haji itu barengan gitu ya. Barengan itu saya diundang khusus untuk mentraining keluarga mereka itu belajar baca Quran dari nol itu. Karena betapa banyak orang yang berangkat haji umroh itu kan tanda kutip itu
belum bisa baca Ya. Al-Quran. Seperti yang saya pernah ketemu salah satu murid antum di Jakarta. Iya. Udah umroh 14 kali, Iya, 14 haji kali. 2 kali. Haji 2 kali. Itu dalam kurun waktu 2 tahun tuh, umroh Iya. 14 kali Iya. coba, Masya Allah. Iya. Tapi beliau berkesan banget sama metode Mas Megah ya. Iya, Karena sampai jadi waktu saya di Mekah itu kalau saya baca Quran, saya bacanya transliterasi Indonesianya. Iya, Wama, WA, MA gitu. Iya. Nah. Akhirnya dengan metode antum, beliau sangat terkesan dan bisa baca gitu Itu ya. 3 hari dia bisa baca Quran. Yes. 3 hari langsung bisa baca Al-Quran, sebulan langsung dia khatamkan 30 juz di Al-Quran itu. Dan saya tidak yakin, nggak percaya. Pas itu begitu dia udah selesai 30 juz, saya ada acara seminar dulu di salah satu kampus Indonesia, seminar metode As-Sahal itu. Nah, saya mengisi, saya diundang sama dia ke rumahnya. Nah, gitu loh. Mampir Saya loh ya. saya tes bacaannya itu cepet banget loh. Saya kirain ini ibu benar-benar hafal apa baca gitu. Baca silahkan dibuka aja, saya otak-atik gitu. Memang benar-benar dia ini ya. Bukannya Bisa random baca gitu. Quran ya? Random, kemudian Random. suruh baca. Ya suruh baca. Bahkan amazingnya lagi ya, bahkan metode As-Sahal ini, saya pas di masa pandemi kemarin itu ada mahasiswa UIN Jakarta itu yang S3-nya teologi, itu saya mengajarin mereka itu yang dosen-dosen yang non muslim itu belajar As-Sahal itu 3 hari mereka bisa baca Quran. Non Muslim padahal. Non muslim. Dan kebutuhan untuk belajar Quran. Iya. 3 hari selesai bisa. 3 hari mereka sudah bisa baca Quran itu dari apa namanya berbagai, padahal mereka non ya, gitu loh, belajar teologi. Jadi memang tuntutan mereka itu kan perbandingan agama, kan agama Islam, komparasi Jadi dengan harus Islam. bisa baca semua-semua Harus baca, ya. karena mereka mau dikirim ke Mesir. Belajar ke Kristen Koptik kali ya? Hah? Kristen Koptik kali ya? Ya nggak tahu, pokoknya Mesir kan warga, Kristen Koptik. pokoknya mereka ke sana itu semua nanti muslim dan non muslim juga akan mereka belajar di sana semuanya. Jadi mereka dituntut ke sana semuanya. Nah, ini rencana mau diin lagi gitu. Masya Allah ya. Jadi- Non Muslim, orang tua yang sekalinya bisa baca langsung umroh setiap bulan itu, Masya Allah. Iya. Murid saya yang paling tua itu usia 96 tahun belajar baca Quran dari nol itu. Masya Allah, 96 tahun. 96 tahun. Belajar baca masih kondisi duduk bisa. Iya. Apa Udah bulan? kayak gini. Nah, kalau dia itu dia umur saya yang paling lama. Paling lama itu 2 minggu Masya Allah. Di mana itu, Mas? di Jogja. Tetangga saya juga itu. Masya Allah, 96 tahun. Iya, direkomendasikan sama anaknya. Hmm. Nah, gitu. Subhanallah, luar biasa. Sistem pembelajaran As-Sahal ini dibatasi sekian kali pertemuan atau bagaimana jumlah pertemuannya? Apakah pada saat tertentu mungkin ada tahapan di mana mereka sudah bisa mandiri membacanya atau Iya, seperti apa? kita itu kan As-Sahal itu ada 5 bab kan. Iya. Bab pertama itu pengenalan huruf jaiyah, yang kedua itu bentuk huruf, yang ketiga itu harokat, 4 mat, 5 itu kan sukun. Jadi udah sampai kita kan memahamkan aja, memahamkan. Ya tergantung pada mereka. Ada lagi tergantung pada ininya, apa namanya, audiensnya. Ada juga yang jamaah kita itu salah satu artis di ibu kota juga, ya itu dia itu 2 hari baca Al-Quran, 2 kali belajar sama saya 2 hari itu pas di apa namanya Cinere, langsung bisa baca Quran, disaksikan oleh mertuanya 2 jam langsung bisa baca Al-Quran karena dia terbiasa menghafal skrip ya, namanya artis ya. Oke. Iya gitu loh. Jadi ada testimoninya di buku itu, ada kok, ada testimoni di buku itu. Antum asalnya orang mana sih? Hah? Apa ada keturunan penulis ya? Kan nggak ada lah. Saya tuh aslinya orang. Jujur saya kagum loh. Jadi waktu ketemu pertama kali ya, antum masih naik sepeda, kursus mana-mana naik sepeda. Sepedanya nyewa sebulan 40.000 atau 60.000. Iya. Kalau nggak salah ingat ya. Terus naik sepeda kemana-mana, jajannya coklatos. Tiba-tiba jadi Masya Allah udah umroh gitu ya. Udah. Iya, alhamdulillah. Udah haji. Alhamdulillah, kalau hajinya belum, umroh udah. Ya diumrohin, pertama diumrohin orang, kedua itu memang umroh biaya sendiri karena saya mengajak emak, istri. Itu gitu. dari buku deh, inspirasinya Dari hasilnya buku. dari buku. Alhamdulillah hasil dari buku itu bisa ini semuanya, bangun rumah, daftarin ini haji, umroh apa, ini semua kebutuhan orang tua. Nah itu yang saya kaget. Yang- Saya lama nggak ketemu, begitu yang ketemu, wah udah jadi Pak Haji. Ada bukunya di toko buku depan kampus saya dulu. Luar biasa, banyak tuh nama Megah Tinambun. Luar Tebak-tebakan dari namanya aja kayaknya dari Sumatera ya. Iya, ya Sumatera. Megah Ya, Tinambun ya. Ya, saya dari Sumatera. Jadi itu. Dulu kalau di Saya nama aslinya cuma Megah aja, di ijazah, di KTP ya Megah.
Yang di belakang itu mungkin nama marga Marga. ya? Ya, marga dari Bapak. Ini beliau ini dulu waktu di asrama di Inggris, di kampung Inggris, panggilnya kapten. Ya. Karena dia bisa menciptakan suasana, udah kelihatan pintar dari dulu sih. Habis Isya gitu kan, daripada anak-anak kurang optimal belajarnya, kumpulin gitu. Kreatif aja idenya gitu. Jadi anak-anak suruh maju gitu, kasih koran bekas. Nih, sekarang baca koran ini intinya apa pakai bahasa Inggris gitu. Kreatif juga caranya, akhirnya kita baca gitu, sekena-kena kita bisa gitu. Ya ada programnya kan, namanya English in Arabic area dulu kan harus ada programnya kan, ada presentation, ada debate, ada discuss gitu, ada watching movie dan seterusnya. Dari situ mungkin ya pola antum dalam menyusun sebuah materi itu terukur, tertata gitu ya. Iya. Saya nggak nyangka kok cuman selembar kertas usang pakai pulpen gitu. Iya. Saya mau nulis buku, bahannya mana Mas Muga? Nih. Ih, kayak jimat aja. Bener kayak jimat. Dan saya mengajukan ke penerbitan itu cuma satu lembar itu. Dan penerbit bisa diyakinkan. Ya bisa meyakinkan, Pak, kalau ini saya jadikan buku bisa nggak? Coba aja gitu, udah langsung 3 hari kelar langsung jadikan ini. 3 hari itu nggak makan nggak minum ya? Orang kalau nulis skripsi aja 100 halaman itu bisa 6 bulan, 3 bulannya nggak? Kalau saya 3 hari saya sebuku. skripsi itu sebulan selesai, saya membantu 3 teman lagi untuk nyusun skripsinya itu, kelar dalam sebulan. Jadi gitu, karena begini, kalau nulis buku orang bertanya kok bisa cepat ya? Saya tuh paling tercepat nulis buku itu 3 hari ya. Selesai Lu nggak keluar kamar, keluar rumah ya? Emang fokus aja. Fokus karena begini, kenapa kok seperti itu? Karena yang saya tulis itu yang saya kuasai materinya, jadi kan nggak perlu lagi butuh ini bla 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 referensi butuh nggak butuh itu semua untuk memperlengkap aja kan. Emang dalam dunia ini kan harus ada ini juga kan, kalau dalam tulisan ada referensi juga kan untuk memperkuat. Misalnya gini, kalau kita menulis buku masalah misalnya sejarah lah. Misalnya kalau yang saya tulis kan dunia pendidikan untuk metodologi, misalnya metodologi, terus atau misalnya kayak ilmu tahsin, Al-Quran, tajwid, misalnya, ataukah misalnya buku sholat, buku doa-doa, misalnya gitu. Itu kan kita udah hafal. Iya. Doa sholat ngapa lagi kita ini baca terus ngetik itu kan udah dihafal saudara kita. Tinggal nanti kan referensi dari mana, udah kan aneka ragam versi kan udah kita hafal semuanya. Jadi kan cepat kita fokus. Biasanya itu orang lama itu kan mencari referensi dulu, karena kan bahkan dia belum kuasai. Terus dia bentuk itu yang butuh lama. Nah, gitu. Menulis buku yang sederhana kan. Ini jadi salah satu tips juga untuk menulis. Ya, ini tips. Tipsnya adalah tulislah apa yang Anda kuasai gitu ya. Iya. Ini buka kelas dong, buka kelas kursus online menulis gitu. Kan udah terbukti itu, 36 buku, kemudian 30 kali cetak 1 judul, itu udah menjual banget loh. Ada nggak kepikiran bakal buka usaha kelas menulis online gitu? Waktunya yang belum apa namanya. Masih banyak ajar di mana-mana ya? Masih banyak. Permintaan ngajar tinggi ya? Kalau gitu gini aja nih, pertanyaannya kemudian adalah siapa yang menginspirasi kamu Gah untuk menulis? Adakah buku-buku yang menginspirasi kamu Gah? Atau tokoh tertentu yang, kayaknya ini saya suka nih, dan Anda terinfluence dari situ? Enggak, saya cuma ini aja, kalau misalnya ada orang sebagai inspirator saya enggak ada. Kalau untuk masalah jumlah itu dari Imam Nawawi, karena kan saya baca kisahnya itu bahwasanya itu kan nggak sampai menikah kan gara-gara ininya, bahkan karyanya lebih banyak daripada usianya. Itu yang saya ini kan saya berprinsip akhirnya saya harus banyak karya daripada usia, itu yang masalahnya. Terus kalau mengenai masalah aktif itu tadi menulis itu kan ya itu dari hadis semuanya. Saya dari hadis saja udah gitu langsung pukulan tadi itu. Ada nggak tokoh Indonesia penulis yang antum kagumi kemudian itu menjadi inspirasi juga dalam jiwa antum untuk menulis? Ya terus terang ya jarang yang saya jarang baca malah ya. Saya kan nggak suka baca kan, nggak suka baca. Jadi sederhana ternyata nulis itu nggak harus banyak buku di perpustakaan nggak ya? Apa yang dari pikiran kita kuasai ditumpahkan dalam sebuah kan begini loh, sistem kita itu kan berhak untuk menciptakan teori kan. Siapa yang melarang kita nih? Maka coba lihat nanti kalau kita misalnya di googling definisi ini, seorang kan berbeda-beda ininya pendapatnya. Iya. Ya, masalahnya itu kita bikin teori, ada yang sependapat dengan kita enggak, itu masalahnya. Apakah teorinya bisa diuji? Bisa diuji, gitu loh. Terbukti apa enggak gitu. Jadi seperti itu. Setiap orang kan berhak untuk bikin teori. Ketika saya kuliah dulu saya pingin bikin teori bukan di teori. Masya Allah. Bikin teori yang? Ya, bikin teori bukan di teori. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kita menciptakan teori gitu loh. Ya makanya itu masalah teori. Teori gitu. Makanya kayak baca Quran itu kan saya istilahnya itu kan bukan diharapkan, misalnya tanda baca, bukan hanya atau baris misalnya kalau dia fathah atas 1, fathatain atas 2. Jadi
untuk memudahkan itu kan kita kan harus pendekatannya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi bukan pakai nama asalnya Duma Iya gitu loh. Nah, jadi walaupun dalam kurang ada istilahnya, cuman kan itu. Jadi intinya kan hal yang sepele gitu loh. Tapi buktinya banyak juga yang ini tertarik. Oke, selanjutnya bagi mereka yang kemudian mau mengajarkan metode yang diciptakan nih ceritanya dari Kang Megah, itu sudah ada testimoni dari mereka juga bahwa ini memang mudah untuk diajarkan dan dipelajari, ataukah mereka harus mengikuti training dulu nih sebagai guru-guru? Iya. Harus TOT dulu nggak kalau mau ngajarin buku karya kamu? Iya, sebenarnya itu kalau untuk maksimalnya itu harus TOT dulu, training of trainer gitu loh, biar maksimal. Karena gini, itu kan baju saya, bukan baju orang lain. Iya. Nah itu dia tadi. Nah itu loh. Tapi sejauh ini banyak juga yang mencoba mengajarkan metode itu tanpa TOT. Dan bisa ya berhasil. Dan bisa. Kenapa? Memang itu kan makanya ajib otodidak kan gitu. Saya lagi setiap buku saya itu pasti ada nomor HP pribadi saya. Enggak, saya nggak punya nomor pribadi, jadi nomor HP saya tuh ini sebenarnya nomor umum ya. Umum, nggak ada yang pribadi. Bahkan sekarang gitu. Sudah ada, alhamdulillah udah ada asal center di Bogor ya. Oh iya. Oke, nomornya ada di layar kaca. Saya juga pengen mempopulerkan lah, karena yang udah tenar itu kan Iqra, Tilawati itu kan 6 jilid, 3 jilid ya. Nah, mungkin jadi opsi buat teman-teman yang mau belajar baca Quran, waktunya singkat. Sekarang buka kan asal center ya, udah ya? Iya, insya Allah di Bogor kemarin ya. Di Bogor ya. Insya Allah luar biasa. Jadi saya ingin menarik sebuah kesimpulan. Ternyata dulu kita ketemu 2009, antum masih kayak gitu ya. Maaf, masih saya subsidi kalau makan di warteg gitu. Dulu satu kontrakan kalau makan tuh saya subsidi gitu. Sekarang masya Allah udah keluarga, ngumrohin orang tua, ngajiin orang tua, bangunin rumah orang tua. Beli tanah, anak kemarin beli tanah sehektar, ya. Enteng banget beli tanah sehektar gitu. Tapi di Sumatera bukan di Jawa. Ya, itu sehektar juga kan, ada harganya juga kan. Tapi ala kuliah itu semuanya kan hasil dari kerja cerdas ya. Jadi bukan prosesnya nggak lama, saya lihat nih proses antum berubah tuh nggak sampai 10 tahun, itu juga luar biasa capaiannya. Oke Mas Megah, saya tunggu ada kelas online lah. Saya juga pengen belajar gitu. Oke, siap. Biar gini, kalau kelas online itu biar semua orang bisa akses gitu. Ilmu kamu gimana kan orang di luar sana banyak yang bisa teori ternak ayam kampung, kenapa nggak jadiin buku ya gitu ya, atau misalnya ada speech delay, orang nggak bisa ngomongnya lambat gitu ya, terus ada ibu-ibu yang berhasil menerapkan sebuah metode bisa jadi buku. Orang yang menemui masalah itu sangat banyak di Indonesia. Oke ya, itu aja Mas Megah. Syukuran, jazakumullah khair. Saya juga pengen juga niru cara antum deh. Saya nulis buku biar bisa umroh bareng orang tua. Amin ya Allah. Umrohin orang tua insyaallah. Amin ya Allah. Makasih Mas Megah. Oke. Mas Faisal. Ya. Barakallahu fiik.